Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dosa yang ditimbulkan oleh lisan seringnya tidak terfikirkan oleh si pelaku. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan melalui lisan pada umumnya dianggap kecil dan ringan. Kemaksiatan yang bersumber dari lisan jarang sekali orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu di dalam sekian banyak ayat Al-Quran, demikian juga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akhirnya membaca, menemukan dan memahami betapa pentingnya memperhatikan organ tubuh yang satu ini. Kalau misalkan kita mendengar nasihat dari orang tua bahwa memang lisan tak bertulang, lidah tak bertulang, memang benar adanya. Organ tubuh yang satu ini, yaitu lidah atau lisan, bisa dikatakan adalah sumber dari sekian banyak kebaikan, sebaliknya juga menjadi sumber sekian banyak kejahatan dan keburukan. Ketika seorang hamba ingin masuk ke dalam Islam, maka yang pertama kali untuk dia lakukan adalah mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang itu hanya bisa terucap dengan lisan. Berdakwah ila Allah azza wa jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, bacaan-bacaan di dalam salat, bacaan-bacaan di dalam umrah dan haji, komunikasi, bermuamalah antar sesama manusia secara umum dan sesama kaum muslimin secara khusus, itu yang melakukannya adalah lisan. Tetapi ternyata tidak jarang kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu pun ternyata bersumber dari lisan. Bersumber juga dari lisan. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa ada sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan, tetapi tidak disadari oleh si pelakunya. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri sudah mengingatkan hal ini sebelum kita menyadari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan hal ini. Nah, di dalam sebuah riwayat yang sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan rubba kalimah. Jangankan sederet kata, satu patah kata saja. Satu patah kata saja yang diucapkan oleh seorang manusia, dan ia tidak memperdulikannya, lam yulqi laha balan, ia tidak sadar, keluar begitu saja, mungkin karena alasan bercanda, humor, main-main, atau tanpa sengaja, atau alasan-alasan yang lainnya. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan justru satu patah kata tersebut itu menyebabkan si pengucapnya masuk ke dalam neraka. Padahal neraka itu
Karena dosa yang dia lakukan melalui lisan itu bisa ditempuh sejauh 70 kharifa, 70 tahun lamanya. Jarak yang sangat jauh sekali. Begitu dalam sampai ke dasar neraka. Maka ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, di zamannya para ulama rahimahumullah masih dalam batas tahun 200 Hijriyah, 300 Hijriyah, 400 Hijriyah. Artinya sejak 1000 tahun yang lalu, pada generasi yang masih sangat dekat dengan generasi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat, generasi yang masih disebut-sebut sebagai generasi emas, karena pada generasi itu pada tahun 200 Hijriyah sampai 300 Hijriyah, tadwimul ahadits, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dicatat, dikumpulkan, disusun, kemudian menjadi sebuah buku-buku hadis. Nah, itu begitu berkembang dengan pesatnya. Nah, pada zaman itu saja para ulama rahimahumullah telah memberikan perhatian yang sangat serius. Tentang organ tubuh yang satu ini, yaitu lisan. Demikian juga para ulama rahimahumullah secara khusus menulis adab-adab diam, kitabus samt. Nah, bahkan di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama kemudian menjadi beberapa kitab yang terkenal itu, kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Al-Jawami' Al-Masanid, dan kitab-kitab yang lainnya, selalu saja ada bab yang secara khusus membahas tentang bahaya lisan. Nah, ikhwati fillah azani wa azakumullah, dari sekian banyak dosa yang dilakukan oleh lisan atau lidah kita adalah dosa namimah. Jangankan mereka yang tidak menaruh perhatian dengan agama. Jangankan mereka yang tentang agama saja mereka tidak mengerti. Jangankan mereka yang sama sekali tidak ingin mengetahui tentang agama. Kita yang sehari-hari belajar agama, kita yang sehari-hari mengaku mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita yang sehari-hari secara zahir, bentuk lahiriah kita menampilkan dan menunjukkan pribadi seorang Muslim yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, kita yang seperti ini ternyata tidak bisa luput dari dosa namimah tanpa sadar. Bahkan pada prakteknya, ikhwati fillah, kalau kita ingin jujur mengakui pada prakteknya dosa namimah yang jelas-jelas ada di depan kita, kedua telinga ini mendengarnya. Kalau kita jujur ingin mengakui dosa namimah seperti itu, kita pun tidak pernah atau jarang untuk mengingkarinya. Nah, dengan banyak alasan tentu. Alasan ini, alasan itu, alasan demikian, alasan seperti ini, dan seterusnya. Nah, kenapa hal ini sampai terjadi? Tentu salah satu sebabnya karena belum ada pemahaman yang benar tentang dosa namimah itu seperti apa. Para ulama sepakat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, demikian juga dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa dosa namimah adalah haram hukumnya. Sebagian ulama malah memasukkan dan mendefinisikan namimah sebagai salah satu dosa besar, termasuk minal kabair, yang dikategorikan sebagai dosa yang besar. Artinya kita tidak boleh menganggap ringan. Artinya kita tidak boleh meremehkan. Artinya kita harus benar-benar memberikan perhatian tentang kesalahan yang satu ini. Tidak jarang pasangan suami istri bercerai pada ujung-ujungnya akibat namimah. Tidak jarang antara seorang guru dengan murid
yang semula begitu dekatnya. Sang murid disayang, sang guru begitu dihormati. Tetapi kemudian berpisah karena akibat dosa namimah. Tidak jarang dua sahabat yang telah mengikat persahabatan begitu lama dan panjang, tetapi pada akhirnya putus di tengah jalan akibat dosa namimah. Tidak jarang antara orang tua dan anak, anak dan orang tua akhirnya saling membenci karena akibat namimah. Tidak jarang antar tetangga pun demikian, saling berprasangka buruk, menjauh, selalu berpikir yang negatif tentang tetangganya. Itu disebabkan oleh dosa namimah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi dua buah kuburan, seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Anna Nabi alaihi salatu wassalam marra ala qabrain. Nabi alaihi salatu wassalam melintasi dua kuburan. Faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka berdua disiksa bukan karena masalah yang besar. Bukan masalah yang besar. Artinya bukan masalah yang berat sebenarnya untuk ditinggalkan. Mudah saja untuk ditinggalkan. Asalkan ada mau, selagi ada tekad, kalau dia betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya. Ringan dan mudah. Disiksa oleh Allah Azza wa Jalla sejak di dalam kubur. Nah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innahuma la yu'adzaban ay fi quburihima. Lafaz hadis ini diambil oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa namimah termasuk dosa besar, karena disebutkan bentuk azabnya di dalam kubur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Salah satu dari kedua penghuni kubur ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dulu semasa ia hidup di dunia melakukan perbuatan namimah. Wa ammal akharu fakana la yastathiru min bauli. Sementara yang kedua, ia disiksa di dalam kuburnya karena ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Thumma akhadha 'udan ratba fashakkahuma thintain thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala kulli qabrin. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengambil ranting yang masih basah, kemudian dipatahkan menjadi dua. Lalu masing-masing kubur dari kedua kubur itu ditancapkan satu dari ranting basah tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan diringankan azabnya kedua penghuni kubur itu selama ranting tersebut masih basah dan belum kering. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini sesuatu yang besar. Siksa di alam kubur. Sebelum kita dibangkitkan Allah Azza wa Jalla dari kubur, sebelum kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di mahsyar nanti, sebelum dihitung amalan perbuatan kita selama hidup di dunia, sebelum ditimbang amal kita yang dilakukan selama di dunia, sebelum masuk surga ataukah neraka, pelaku namimah telah merasakan azab di dalam kuburnya. Pelaku namimah sudah merasakan azab di dalam kuburnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari mana Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa si pelaku namimah, satu dari kedua pemilik kubur itu, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla? Tentu dari wahyu yang disampaikan Allah Azza wa Jalla untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla juga, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengetahui sebab
penghuni kedua kubur itu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menancapkan ranting yang masih basah, itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari mana? Apa dasarnya? Apa hujjah kita untuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Jawabannya, karena para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain tidak melakukannya. Karena para sahabat Nabi, di antara mereka adalah khulafa ar-rasyidun, tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga itu kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai hal itu bukan kekhususan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentu para sahabat yang lebih pertama dan lebih dahulu lebih semangat untuk melakukannya. Maka berdasarkan keterangan ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jalla, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menaburkan bunga, menancapkan ranting yang masih basah. Nah, demikian juga menyiramkan air dari kendi. Nah, air yang telah dicoba capu oleh orang tertentu. Oleh orang tertentu. Yang diyakini oleh sebagian masyarakat hal itu bisa mengurangi siksa. Mengurangi siksa yang dirasakan oleh si penghuni kubur. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan agama kita. Tidak sesuai dengan agama kita. Itu yang pertama. Karena perbuatan tersebut merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi melakukannya karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Sementara kita, dari mana kita mengetahui? Dari mana kita mengetahui bahwasanya si A, si B sedang disiksa di dalam kuburnya? Yang ketiga, justru ketika kita melakukan hal tersebut, kita terjatuh dalam perbuatan su'udzan, memiliki prasangka buruk dengan saudara kita. Saat kita menaburkan bunga seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, atau menuangkan air dari sebuah kendi dengan alasan untuk mengurangi siksanya, mengurangi kedahsyatan di alam kubur, artinya kita sudah berprasangka buruk. Nah, barangkali kita tidak mengetahui juga Allah Azza wa Jalla justru memberikan nikmat untuknya, nikmat di dalam kubur. Nah, tetapi yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, secara garis besar kita sudah mengetahui bahwa dosa namimah adalah dosa besar. Dosa namimah, salah satu bentuk siksanya, adalah siksa yang dirasakan di dalam kubur. Maka sekarang kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan dosa namimah. Apa yang dimaksud dengan dosa namimah? Sengaja memang sejak awal tidak saya mengartikan apa yang dimaksud dengan dosa namimah. Karena memang seperti itu metode saya, menggambarkan dulu namimah itu dosanya besar, siksanya demikian dan demikian, sehingga penasaran seperti apa sih yang dimaksud dengan dosa namimah itu. Para ulama rahimahumullah, mereka memberikan beberapa pengertian. Tetapi dalam pertemuan malam hari ini saya hanya akan membawakan dua definisi dan dua pengertian saja. Kedua definisi yang akan saya bawakan ini bukan untuk kemudian kita pilih, oh yang ini yang paling benar berarti yang kedua tidak, yang kedua benar berarti yang pertama tidak. Bukan. Sengaja saya akan bawakan dua pengertian tentang dosa namimah agar kedua-duanya bisa kita jauhi dan bisa kita tinggalkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, seringnya kita memahami, dan itu yang sering kita dengar, bahwa namimah itu adalah naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tentang dosa namimah. Namimah itu artinya menukil
ucapan orang lain, menyitir, memotong, membawa, menyampaikan ucapan orang lain secara utuh, sepenggal-sepenggal, 2 kata, 3 kata saja, kemudian disampaikan kepada pihak berikutnya, dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua-duanya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalimat ala jihatil ifsad. Kalimat ala jihat al-ifsad, dengan tujuan untuk merusak hubungan kedua belah pihak. Seringnya kita memahami bahwa dengan tujuan merusak hubungan kedua belah pihak itu atas faktor kesengajaan, baru bisa dikatakan sebagai namimah. Padahal pada prakteknya keterangan yang disebutkan para ulama rahimahumullah, walaupun tidak sengaja pun tetap dikatakan sebagai namimah. Walaupun tidak bermaksud untuk merusak kedua hubungan, untuk merusak hubungan kedua belah pihak, tetapi jika itu dilakukan tetap dikatakan sebagai namimah. Tetap dikatakan sebagai namimah. Di sana ada si A, ada si B. Ada si A, ada si B. Ada pula si C sebagai pihak ketiga. Si A ngobrol dengan si C. Ngobrol sana, ngobrol sini, sekian banyak materi dibahas. Nah, bincang-bincangnya pun santai, apa saja dibahas. Nah, tetapi ketika mulai berbicara tentang tentang usaha, nah, dan jenis bisnis yang sedang digelutinya, kan begitu. Mulai berbicara tentang usaha dan jenis bisnis yang digelutinya. Nah, ternyata si A sempat menyinggung si B. Ngomong-ngomong nyebut atau menyinggung tentang si B. Nah, misal saya berikan contoh. Saya ini contoh ilustratif. Saya ini usaha es kelapa muda. Sejak 5 tahun yang lalu pelanggan saya banyak, ini dan itu. Si B dulu. Nah, si B dulunya kerja sama saya. Saya ajari cara memilih kelapa yang baik itu seperti apa. Yang terbaik itu diambil dari mana? Dari Kebumen, Klaten, Pacitan, atau dari Pelabuhan Ratu. Saya ajari itu caranya. Menunjukkan begini, cara ngupasnya biar nggak tumpah. Kan gitu. Kemudian cara mengolahnya bagaimana? Cara nutupnya biar tetap terlihat alami, pakai gelas ataukah tidak. Cara bungkusnya, ada tambahannya sirup ataukah gula Jawa, dan yang semisal saya ajari dia cerita tentang si B. Nah, tapi ternyata sekarang dia buat usaha baru seperti yang saya lakukan. Nah, dan justru dia menjelek-jelekkan saya. Ini kan diungkap oleh si A, diceritakan kepada si C. Kenapa si A bercerita kepada si C? Mungkin dia menganggap si C ini orang yang bisa dipercaya. Mungkin si A menganggap si C ini bisa menutup ceritanya. Mungkin dia menganggap si A ini bisa menganggap si C bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan ini dan itu. Tetapi ternyata cerita-cerita tersebut ditangkap oleh si C. Kemudian suatu saat dia ketemu dengan si B, mampir minum di warung es kelapa muda yang memang didirikan oleh si B. Nah, si C punya kesempatan minum di warung es kelapa muda yang dikelola oleh si B. Ngobrol terus, lanjut. Mas, katanya jenengan dulu belajar buka warung es kelapa muda dari si A ya? Oh, enggak bener. Enggak. Oh, saya dapat ceritanya langsung dari si A loh. Katanya jenengan dulu ikut diajari ini semuanya. Nah, ini perbuatan yang dilakukan oleh si C sudah bisa dikatakan namimah.
sudah bisa dikatakan sebagai bentuk namimah. Nah, dan yang seperti ini, Masya Allah, tersebar, merata di tengah-tengah masyarakat kita. Illa man rahimahullah. Kecuali memang seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa perlunya, apa untungnya si C menceritakan ulang ucapan-ucapan si A kepada si B? Bukankah hanya karena faktor kepuasan saja? Dia merasa senang, merasa puas karena sudah bisa bercerita, punya bahan pembicaraan dengan si B. Nah, lebih parah lagi kalau misalkan si C tadi kembali bertemu dengan si A. Oh, ceritanya yang jenengan kemarin ternyata saya cross check ke si B. Nggak bener katanya. Oh, dia belajar sendiri. Bohong. Terus. Yang seperti ini. Terus ini. Si C. Na'udzubillah. Padahal misalkan pun benar. Misalkan pun benar. Misalkan ya. Misalkan pun benar si B itu dulunya belajar kepada si A. Misalkan pun benar. Tetapi kemudian si C ini tidak membicarakannya. Si C kemudian mendiamkannya. Si C tidak mengungkit-ungkitnya. Kita yakin bahwa hubungan si A dan si B baik-baik saja. Misalkan itu pun benar. Ini diam saja. Diam saja. Justru semestinya si C ini memberikan nasihat kepada si A. Sudahlah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kamu itu punya pegawai 3, 4, setelah itu masing-masing buka usaha es kelapa muda sama dengan yang kamu lakukan. Nah, yang namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya seorang teman. Nah, dari dia saya baru mengerti dan memahami tentang makna rezeki. Sejak dulu kita itu sudah belajar rezeki itu ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu sudah diatur. Kalau sudah bagiannya dan jatahnya kita, itu tidak mungkin jatuh ke orang lain. Rezeki orang lain juga tidak mungkin kita rampas dan kita ambil. Sudah sekian lama saya pelajari hal yang seperti itu. Tapi betul-betul saya paham dengan kalimat singkat saat bertemu dengan seorang teman. Waktu itu tahun 2011, masih ingat pada hari-hari Mina di depan tenda ketemu dengan seorang teman lama dari Yaman. Saya haji dari Indonesia, teman itu datang dari Yaman, ketemu ngobrol, cerita tentang usaha yang dia lakukan. Kata dia, saya punya usaha begini dan begitu, saya punya beberapa orang teman, saya ajari dari 0 sampai selesai, dari A sampai Z. Saya ajarkan apa yang saya tahu pada beberapa orang teman itu. Terus saya tanya, loh, gak wedi ya? Gak takut ya? Orangnya orang timur. Gak takut antum ini kehilangan pelanggan segala macam ini dan itu. Kata dia, ini kalimat yang kemudian sampai sekarang saya masih ingat. Kata dia, ben. Panggilan saya kan Iben kalau sama teman. Walah ben. Pekerjaan bisa ditiru, rizki gak bisa ditiru. Masya Allah. Itu makhluk. Betul-betul makhluk. Saya baru memahami rizki, konsep rizki di dalam Islam ya malam itu. Sebelum tahun 2011 saya nggak paham. Ngerti. Cuman tuh betul-betul paham belum. Sebelum 2011. Tapi sejak 2011 sampai sekarang alhamdulillah. Kalimatnya sederhana sekali ya. Pekerjaan bisa ditiru. Rezeki nggak bisa ditiru ben. Iya bener juga ya. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Itu masih saya bawa sampai sekarang. Ya, prinsip seorang muslim memang seperti itu. Nah, pekerjaan bisa ditiru, rezeki apa bisa ditiru rezeki? Nggak bisa. Sampaian buka usaha, dia buka usaha, yang pernah buka usaha sama persis. Sak diskonnya persis, sak hadiah-hadiahnya persis, sak semua serba persis. Apa rezeki bisa ditiru sih? Subhanallah, rezeki itu tidak bisa ditiru. Benar kalimat dari teman saya itu. Nah, kenapa saya mengangkat contoh tentang bisnis dan dunia usaha? Seringnya terjadi di situ namimah. Seringnya terjadi dalam urusan dunia. Seringnya terjadi dalam urusan dunia, dalam urusan uang, dalam urusan harta, dalam urusan usaha. Yang sekarang ini dalam urusan pangkat dan kedudukan.
Yang sekarang-sekarang ini urusannya tentang pangkat dan kedudukan. Beberapa waktu yang lalu sudah. Sekarang mulai lagi. Kalau beberapa waktu yang lalu pilihan caleg. Kan gitu. Jangankan bersaing antar partai. Dalam satu partai saja ada persaingan. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Jangankan antar partai. Satu partai saja itu sudah ada persaingan. Dan salah satu bentuk persaingan itu tadi namimah. Nah, namimah pokoknya. Ngadu domba sana sini dan ini. Katanya kamu begini. Enggak. Nah, sekarang mulai muncul lagi untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi yang nomor 1 di negeri Nusantara ini. Sudah. Namimah kanan kiri. Duduk di pos ronda sebentar aja, 3 menit aja. Enggak usah cepat-cepat. Cukup duduk di pos ronda bareng dengan orang awam begitu, masyarakat, 3 menit saja sudah. Wah, Pak ini lebih bagus, Pak ini lebih bagus. Jaring ini, orang. Sudah ribut. Subhanallah, sudah ribut. Ini mengajar apa? Pangkat dan kedudukan. Dalam perusahaan, kalau kita berbicara tentang pangkat dan kedudukan yang lebih sederhana lagi. Dalam satu perusahaan, seperti itu juga. Nah, lihat temannya sudah sebentar lagi naik ke posisi manajer, nggak senang, sampaikan ke dewan komisaris. Jangan yang itu, Pak. Ini. Kalau perlu pakai surat kaleng. Kalau perlu SMS gelap. Kalau perlu email kosong. Email kosong itu bukan karena tidak ada isinya, tidak ada pengirimnya atau disamarkan pengirimnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, apakah hanya untuk kepentingan sesaat kita tega untuk merusak hubungan antara dua orang yang sebelumnya baik, yang sebelumnya baik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan pernah merasa tenang dengan seorang teman yang seperti ini modelnya. Nyampaikan berita begini, berita begitu, jari begini, ngene, jangan. Karena kata para ulama rahimahumullah seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man namma ilaik namma alaik. Man namma ilaik namma alaik. Siapa yang berbuat namimah untukmu, katanya dia, maka dia pasti akan berbuat namimah atasmu. Mungkin dalam kesempatan ini kamu merasa diuntungkan, tapi tunggu saatnya kamu yang akan dirugikan. Seperti itulah kurang lebihnya nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Itu pengertian pertama tentang namimah. Pengertian kedua yang disebutkan para ulama rahimahumullah, yang disebut dengan an-namimah adalah ifsya'us sir. Hanya sebatas membuka rahasia orang. Itu pun sudah bisa dikategorikan sebagai dosa namimah. Nah, membuka rahasia orang kepada pihak lain, itu sudah bisa dikatakan sebagai namimah. Kenapa? Jelas sekali. Nah, karena kita tidak akan mungkin memahami makna yang pertama yang kita sebutkan tadi tanpa ada langkah yang kedua, membuka rahasia orang lain. Nah, ketika saya mendapatkan informasi dari si A, ini dan begitu. Masa lalunya dulu si B itu begini. Nah, wonge mbiyen kaya ngene. Janjane seperti ini loh sejarahnya. Nah, ini kan sebenarnya si A sedang menyampaikan sebuah rahasia yang dia ketahui kepada kita. Nah, walaupun sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencegah. Sah cerita yang seperti itu. Sebenarnya, apa untungnya? Saya tahu. Cerita yang lain saja. Cerita yang tentang itu. Saya juga nggak pengen ngerti dan saya juga tidak ingin tahu tentang si B, tentang si D, tentang si E, tentang si F. Enggak. Cukup. Sebenarnya seperti itu langkah pertama yang harus dilakukan. Tetapi seringnya kita tidak punya keberanian untuk kemudian stop. Kita tidak punya keberanian untuk mengatakan berhenti. Kita tidak punya keberanian untuk mengatakan jangan. Seringnya kita dengarkan, oh nggih, iya, nggih Pak, nggih. Nah,
sikap permisif kita sudah keterlaluan. Permisif itu ya pekewo-pekewo itu. Untuk bilang, ojo cerita ngene to Mas, sing liyane wae. Untuk mengatakan kalimat seperti itu sulit. Untuk mengatakan kalimat yang seperti itu sulit. Nah, tetapi kemudian langkah pertama tadi seringnya tidak kita lakukan. Akhirnya cerita tentang si B tadi masuk ke telinga kita. Seret. Nggak sadar pulang ke rumah cerita sama istrinya. Waduh, lagi ngerti aku. Apa? Kata istrinya. Tapi jangan cerita siapa-siapa. Iya. Jangan cerita iya. Si B. Kenapa? Wah, ternyata wonge kaya ngene. Lah piye? Masih dipegang kaki. Jangan cerita siapa-siapa. Iya, kalau cerita siapa-siapa. Cerita akhirnya. Si B ternyata orangnya kayak gini. Astagfirullah. Kaya apa Mas? Iya. Ini sudah berbuat namimah. Menurut pengertian yang keberapa? Yang kedua. Menurut pengertian kedua. Kenapa? Dia sudah membuka rahasia orang. Sebenarnya antara si A dan si B. Tetapi setelah si C bercerita kepada istrinya, secara tidak langsung antara istrinya dan si B tidak baik hubungannya. Minimal istrinya sudah memiliki penilaian yang buruk tentang si B. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Sebenarnya kan antara si A dan si B. Si C mendengar dari si A rahasia itu. Si C menceritakannya kepada si istrinya. Sebenarnya si C tidak cerita kepada si B. Tetapi dengan cerita dari sang suami, istrinya akhirnya punya penilaian yang tidak baik tentang si B. Ini sudah namimah. Merusak hubungan antara istrinya dengan si B. Walaupun ini tidak ada kaitannya apa-apa. Istrinya nggak kenal si B nggak pernah kenal sama si istrinya. Tetapi minimal dia sudah punya penilaian tentang si B yang tidak baik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh rahmati Allah azza wajalla. Kadang-kadang kita bertanya, terus apa perbedaan antara ghibah dan namimah? Apa pengertian antara ghibah dan namimah? Beberapa ulama menjelaskan memang ada perbedaan antara ghibah dan namimah. Antara ghibah dan namimah. Perbedaan yang pertama untuk ghibah. Nah, untuk ghibah itu hanya melibatkan dua belah pihak. Kan gitu. Untuk ghibah hanya melibatkan dua belah pihak, antara si A dan si B. Kan begitu. Si A bercerita tentang si B bercerita tentang si A, begitu ya? Bisa dipahami? Si A bercerita tentang si B atau si B bercerita tentang si A. Sementara namimah melibatkan tiga pihak. A, B, dan C. Si C bercerita kepada si B tentang si A. Atau si C bercerita kepada si A tentang si B. Berputar. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ghibah diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Ghibah itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Ghibah itu sendiri artinya menceritakan tentang orang lain yang tidak dia sukai. Menceritakan tentang orang lain yang tidak disukai oleh orang tersebut. Itu namanya apa? Ghibah. Nah, menggunjing, ngerasani kalau dalam bahasa Jawa. Nah, menggunjing, ngerasani, ghibah. Nah, menceritakan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan, membahas, berbincang tentang si saudaramu sementara dia tidak suka dengan pembicaraan itu. Itu namanya ghibah. Nah, dalam beberapa hal ghibah itu diperbolehkan.
dalam beberapa hal ghibah itu diperbolehkan. Misalkan dalam menceritakan kejelekan seorang perawi. Nah, untuk menentukan sahih dhaifnya sebuah sanad, kuat lemahnya sebuah riwayat. Mau tidak mau harus dibahas. Perawi A, perawi B, perawi C. Perawi A tidak bisa kita terima karena hafalannya lemah. Nah, karena ternyata dia pernah diketahui berucap dusta. Si A ini tidak bisa diterima periwayatannya. Nah, karena ternyata dia pernah sengaja menyembunyikan sang guru sehingga tidak menyebutkannya, tadlis atau yang semisalnya. Nah, itu namanya ghibah. Tetapi diperbolehkan untuk maslahat yang jauh lebih besar. Sebagai bentuk ilmiah, menentukan sebuah riwayat itu apakah benar-benar diucapkan Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Contoh yang lain, at-tawallum. Nah, menceritakan kejelekan orang kepada orang yang berhak. Katakan aparat keamanan, hakim, qadhi, dan yang semisalnya. Minta tolong Pak Polisi karena si D itu berbuat ini dan itu. Tolong tangkap, tolong diurus, tolong diperkarakan. Nah, ini diperbolehkan. Karena saya sedang melaporkan kezaliman si D kepada saya. Dilaporkan kepada siapa? Kepada yang berhak. Atau dalam rangka meminta nasihat. Nah, atau beberapa hal yang lainnya disebutkan para ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin. Nah, itu ghibah diperbolehkan dalam beberapa hal. Tetapi untuk namimah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa namimah itu diperbolehkan karena ada alasan tertentu. Selamanya dalam bentuk apapun yang namanya namimah itu haram hukumnya. Tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Nah, perbedaan yang ketiga antara ghibah dan namimah. Perbedaan antara ghibah dan namimah. Nah, ghibah itu dilakukan dengan lisan. Nah, ghibah itu dilakukan dengan lisan. Nah, sementara namimah bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk hati yang ada di dalam hati ini. Nah, itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan antara ghibah dan namimah. Tetapi yang jelas ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, mestinya kita sangat takut sekali. Sangat takut sekali dengan ancaman yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata nammam. La yadkhulul jannah nammam. Tidak akan masuk surga pelaku namimah. Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga. Nah, kemudian disebutkan para ulama, apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga? Nah, apakah betul-betul tidak masuk surga? Tentu kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang terkait tentang tauhidullah azza wajal, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbi. Nah, betul-betul jujur dari dalam hatinya, atau sebelum ia meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup hidupnya dan dia tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud la yadkhulul jannata namam, si pelaku namimah itu tidak akan masuk surga, artinya dukhulan awaliyan. Tidak akan masuk surga dalam rombongan-rombongan yang pertama. Nah, tetapi kalau Allah kehendaki akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Setelah ia bersih dari dosa tersebut, barulah ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga si pelaku namimah adalah orang yang menghalalkannya setelah ia tahu bahwa namimah itu haram menurut agama. Setelah disampaikan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang dosanya berbuat namimah, dia sudah faham, mengerti betul, tetapi ia ternyata menentang dan menyatakan bahwa namimah itu halal hukumnya.
Namimah itu halal hukumnya. Maka ini yang dimaksud dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata namam. Si pelaku namimah tidak akan masuk surga. Tetapi apapun penjelasannya yang disebutkan para ulama rahimahumullah tentang makna hadis ini, la yadkhulul jannata namam, mestinya seorang muslim ataupun muslimah sangat takut sekali untuk melakukan dosa namimah ini. Sangat takut sekali untuk melakukan dosa namimah. Nah, yang kita khawatirkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang kita khawatirkan adalah dosa namimah ini sudah kita lakukan selama ini, tetapi tidak kita sadari. Sudah kita lakukan, tetapi tidak kita sadari. Nah, misalkan, saya berikan contoh. Nah, hidup bertetangga. Nah, kita punya tetangga kita sebelah kanan Pak Bambang, sebelah kiri kita Pak Rianto. Nah, kita ada di tengah-tengahnya. Rumah kita antara rumah Pak Bambang dengan rumah Pak Rianto. Nah, suatu saat bersih-bersih rumah, hari libur bersih-bersih rumah. Saya bersih-bersih rumah, Pak Bambang samping kanan saya juga bersih-bersih rumah. Ini suasana akrab ya. Sama-sama nyapu, bersihkan dinding yang berlumut, bakar sampah, ini dan itu. Nah, ternyata Pak Bambang ini mungkin tanpa sengaja. Dan kita harus selalu berprasangka baik dengan orang. Nah, walaupun kata-katanya tidak baik, tetapi kita harus selalu mencari udzur, ini barangkali tidak sengaja, barangkali tidak bermaksud, barangkali inginnya ini dan itu. Pak Bambang ngomong, wah rumahnya Pak Rianto, nah, lumut, dindingnya nggak pernah dibersihin, malas satu orangnya ya, sibuk sana sibuk sini sampai rumahnya nggak diurusin. Ini biasa ngobrol biasa antara saya dengan Pak Bambang ini, kan begitu. 3 hari, 4 hari, 5 hari ketemu sama Pak Rianto. Waduh Pak Rianto, kemarin 3 hari yang lalu kita kan bersih-bersih rumah ini, satu lingkungan kita bersih-bersih. Nah, itu sudah rumah saya sudah cukup bersih. Rumah tetangga kita di sana Pak Bambang juga cukup bersih. Rumah si Fulan udah bersih. Tapi rumahnya Pak Rianto ini yang belum bersih ini. Nah, sampai kemarin Pak Bambang bilang, wah Pak Rianto ini males soalnya. Pengennya basa-basi. Pengennya cari bahan pembicaraan. Pengennya menghangatkan suasana. Cuma nukilkan seperti itu. Nah, waduh sampai Pak Bambang kemarin bilang Pak Rianto ini kayaknya orangnya males. Sibuk sana sibuk sini sampai rumahnya nggak diurusin ya. Kita nganggapnya biasa. Tapi belum tentu Pak Rianto menganggapnya biasa. Kalau masuk di hati. Nah, apalagi sempat terucap, wah, Pak Bambang sok tahu. Nah, kemarin saya itu sibuk ngurusin ibu yang sakit kok. Makanya kemarin nggak sempat ikut kerja bakti bersih-bersih ini. Dan ini secara tidak langsung, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, kita sudah merusak hubungan antara Pak Bambang dan Pak Rianto. Katakan memang benar Pak Bambang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Memang iya disampaikan. Tetapi apa untungnya? Apa manfaatnya? Apa baiknya? Kita menyampaikan ucapan Pak Bambang kepada Pak Rianto. Nah, kalau kita memang ingin memberikan nasihat kepada Pak Rianto, bersihkan rumahnya, lumut-lumutnya itu juga, saluran airnya tolong dicangkul biar ngalirnya lancar. Tidak perlu kan kita sebutkan Pak Bambang tetangga kita sempat mengatakan seperti ini loh Pak Rianto. Nah, cukup kita bilang, waduh sibuk ya Pak Rianto ya. Nah, kan begitu ya. Ini kemarin rapat RT kita sepakat membersihkan saluran ini menyambut bulan Ramadan biar nyamuknya nggak banyak. Gitu. Apa perlu saya bantu Pak Rianto? Oh, matur nuwun, terima kasih. Nggak usah. Tidak perlu menukilkan ucapan Pak Jawa, Pak Bambang tadi. Kita seringnya punya alasan gitu. Basa-basi lah. Apa bahannya? Wah kemarin Pak ini katanya ini dan itu.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin yang kita khawatirkan selama ini kita sudah melakukan perbuatan namimah, tetapi tidak kita sadari. Nah, Nah, merusak hubungan antara dua teman. Yang semula baik, awalnya akrab, nah, dekat-dekat saja, lurus-lurus saja. Tetapi tanpa kita sadari, akibat lisan kita yang berbuat namimah, dua sahabat itu kemudian renggang hubungannya. Hubungannya renggang. Sama-sama pedagang herbal ini. Nah, sama-sama eceran, sama-sama agen, misalkan. Atau sama-sama sales. Nah, itu yang sering dikeluhkan oleh ikhwan-ikhwan kita kepada asatidzah. Nah, persaingan yang tidak sehat. Nah, yang penting pelanggannya ke saya. Nah, berani tidak untung asalkan dapat bonus. Saya pernah dicurhatin ikhwan seperti itu. Datang, tanya, cerita. Ada satu produk Ustaz, laris manis. Titipkan sana, titipkan sini. Nah, kita punya untung sebenarnya, bandrolnya harganya 15.000. Nah, kita ngambilnya 10.000. Tapi bandrolnya 15.000. Kan kita untung 5.000. Ini karena saking larisnya ada ikhwan kemudian nurunkan 13.000. Jual. Ada lagi yang sampai 12.000. Ada yang bahkan sampai jualnya rugi. Bukan kembali modal ini 10.000 bukan. Sampai berani menjual 9.500. Lah kok bisa nanti? Kok bisa seperti itu? Ngejar bonusnya Ustaz. Kalau bisa menjual sekian ribu, dapat bonus ini. Dihitung-hitung, bonusnya lebih banyak daripada rugi yang dialami. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tidak baik. Bersaing itu yang sehat. Nah, kalau memang sudah disepakati dari perusahaan itu bandrolnya 15.000, ya 15.000. Dan tentu perusahaan yang baik harus menegur. Kenapa sampai dijual di pasaran seperti itu? Sampai 13.000, 12.500. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya contohkan tadi. Nah, antara Pak Bambang dan Pak Rianto lagi. Kan itu. Pak Bambang pedagang herbal, Pak Rianto juga pedagang herbal. Kan begitu. Pak Bambang cerita sama kita, wah begini, kok dari tadi yang jelek Pak Bambang ya, gantian Pak Rianto. Pak Rianto cerita sama saya, begini Mas, saya ini selama ini nitip produk saya di apotek sana itu, madu dan yang semisalnya. Saya titip sana. Bagus, sudah setahun ini berlangsung ini dan itu. Produk saya alhamdulillah baik. Tapi akhir-akhir ini kok berkurang hasilnya. Saya cek, wah ternyata Pak Bambang juga nitip barang yang sama di apotek itu. Pak Bambang nitip barang yang sama di apotek tersebut. Nah, dijual dengan harga lebih murah. Waduh, saya pikir-pikir Pak Bambang yang ngapain ya gitu. Bahwa yang harganya sama, barangnya juga sama. Oh ini Pak. Mungkin selama ini kita tidak sadar. Akhirnya ucapan Pak Rianto tadi saya sampaikan kepada Pak Bambang. Niatnya ingin memberikan nasihat. Pak Bambang, kalau jualan itu yang sehat. Maksudnya? Ya kalau nitip barang yang sama jangan dibanting harganya lah. Maksudnya apa? Pak Bambang kan nitip madu di apotek sana. Pak Rianto tuh kemarin ngomong sama saya. Enggak benar seperti itu. Barang saya begini. Nah, itu Pak Rianto yang salah. Kita secara tidak sadar sudah merusak hubungan antara siapa? Pak Bambang dan Pak Rianto. Kan begitu. Pak Bambang dan Pak Rianto. Kalau memang ingin betul memberikan nasihat, tidak perlu menyebut-nyebut nama Rianto.
Tidak perlu menyebut-nyebut apotek secara khusus di ujung jalan sana. Tidak perlu menyebut produk khususnya madu. Tidak perlu menyebut selisih harganya ini dan itu. Kalau ingin memberikan nasihat cukup. Ya kalau kita berdagang yang sehatlah. Nah, yang sehat. Tidak perlu menjatuhkan produk orang lain. Ini dan itu. Nasihat secara umum. Tidak perlu menyebut Rianto. Tidak perlu menyebut madu dengan harga tertentu. Tidak perlu menyebut apotek tertentu yang ada di ujung jalan sana. Ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, yang saya katakan tadi mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Tetapi misalkan pun kita telah melakukannya tanpa sadar, masih ada kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam urusan yang kecil saja, dalam urusan pergaulan kita. Nah, kita melihat anak-anak kita melakukan namimah, tegur langsung. Mungkin kita sebagai musyrif, kita sebagai ustaz, sebagai orang yang diamikan, ami. Nah, kita melihat anak-anak bermain, misalkan ada kalen kecil, kan itu. Melihat kalen kecil ya. Nah, anak-anak kecil itu mau lompat kalen, wah. Nah, si Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Wahab, semua nih Abdurrahim, berani loncat semua. Tak. Nah, kemudian kita tanya loh, kayaknya kalian kok ada yang kurang ini. Siapa ini? Abdul Matin kurang. Oh, Abdul Matin. Wah, kata si Abdul Razak, Abdul Matin tuh nggak berani nih lompat kayak gini. Takut dia, penakut dia orangnya itu. Lompat-lompatnya kegemukan tuh badannya tuh nih. Ini kan masalah sepele, kecil sehari-hari sebenarnya. Cuman kita sebagai orang yang dituakan, ustaz, musyrif, pengajar, ami, atau orang tua dari salah seorang di antara mereka, mestinya menegur, nggak baik bilang seperti itu. Nah, tidak baik mengatakan yang seperti itu. Sudahlah yang kita bicarakan di sini saja, nggak perlu membahas si Abdul Matin. Tadi Ami hanya bertanya Abdul Matin di mana? Jawab saja Abdul Matin sedang tidak bersama dengan kami nih. Abdul Matin nggak tahu urusannya kemana. Tidak perlu dibahas Abdul Matin takut nih nggak lewat sini. Lompat kalian nggak berani. Nah, takut ulet lah, takut kotor ini segala macam. Anak mama tuh nih. Kan nggak perlu disebutkan seperti itu. Nah, suatu saat misalkan 2 hari berikutnya kita masih kumpul dengan anak-anak itu. Ternyata si Abdurrahim atau Abdul Malik yang kemudian nyeletuk, Tin, manggilnya Abdul Matin, Tin, wingi kayak si, siapa namanya tadi? Abdul Wahab ya. Abdul tadi bilang kamu itu penakut, takut sama becok. Apa iya orang? Kamu kegemukan orang. Nah, ya ketika kita ada di sana tegur. Ketika kita hadir di sana nasihati, luruskan. Nggak baik seperti itu. Satu-satu dipanggil. Nah, satu-satu dipanggil. Abdul Malik yang pengen nggak boleh seperti itu nak. Itu namanya namimah. Kamu nukilkan ucapan si Abdul Wahab, kamu sampaikan ke Abdul Matin. Biar semangat nih Abdul Matinnya. Niatmu baik nah. Tetapi caranya tidak seperti itu. Keinginanmu bagus, tetapi caranya yang keliru. Kalau kamu ingin memberikan motivasi dan semangat kepada si Abdul Matin, caranya tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak perlu mengatakan ini ucapannya si Fulan dan si Alan. Nah, cukup kamu ngajak dia berdua, ayo latihan lompati kalen sama saya. Kan gitu. Tidak perlu melibatkan orang lain. Tidak perlu melibatkan orang lain. Apalagi sampai menukilkan seperti itu. Wah, kowe ini diomongin peti loh karo kowe. Kemarin dibilang penakut kamu sama dia. Oh iya, orang enggak bener. Nah, ini sehari-hari kita. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, sehari-hari kita temukan, kita rasakan, kita saksikan, kita dengar. Nah, justru program anti namimah itu dimulai dari rumah. Justru program anti namimah itu dimulai dari rumah. Kita sebagai orang tua, ayah, ketika berkomunikasi dengan ibu mereka, ibu dari anak-anak kita, jauhkan percakapan atau perbincangan yang bernada namimah. Nah, jauhkan, jangan sampai anak-anak kita mendengarnya. Kita sambil makan, ngobrol tanpa sadar, walah, mie.
Waduh, Abi itu apa namanya, ketemu teman lama, bahas ini usaha itu dan yang sebagainya. Waduh, ternyata orangnya itu nggak bener, dia nipu sana nipu sini. Nah, ini anak-anak kita mendengar loh, anak-anak kita merekam. Nah, anak-anak kita mendengar, anak-anak kita merekam. Kalau misalkan apa yang kita ucapkan, misalkan pun benar, saya katakan misalkan pun benar, bahwa teman lama itu ternyata cerita ini dan itu, yang baik dan yang buruk. Misalkan pun benar dia ceritakan, dan misalkan pun benar kita dengar, tetapi tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, kenapa? Karena anak-anak kita belum paham, belum memiliki filter untuk menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang bisa untuk kemudian diambil dan disampaikan kepada yang lain. Nah, maka pendidikan anti namimah itu harus dimulai dari dalam rumah tangga kita sendiri. Dari dalam rumah tangga dan dalam rumah tangga kita sendiri. Nah, antara kakak-kakak dan adik-adik kita, artinya paman-paman dan bibi-bibi anak-anaknya kita, ammah dan amiknya, khal dan khalahnya. Nah, jangan sampai kita menjadi pelaku namimah tanpa sadar, kemudian itu diikuti, diingat dan direkam oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang lebih parah lagi, apabila akibat perbuatan namimah ini membuat orang malas dan jenuh untuk belajar agama. Akibat dosa namimah ini kemudian orang benci dengan agama. Akibat dosa namimah ini mengakibatkan orang lari dari ta'lim dan lari dari ilmu. Karena ulah kita sendiri. Misalkan seorang ustadz, saya ustadznya dalam sebuah majelis ta'lim. Nah, wajar seorang ustadz kemudian mencari, bertanya, si fulan kemana? Si Alan di mana? Kok nggak kelihatan, tidak hadir? Apa sakit ya? Nah, mungkin butuh bantuan, perlu didatangin, perlu diziarahi, perlu dikunjungi. Wajar seorang ustadz bertanya seperti itu. Nah, wajar seorang ustadz bertanya seperti itu. Nah, setelah bertanya 1, 2, 3, 4, 5 tentang orang-orang yang tidak hadir saat itu, wajar saja saya sebagai seorang ustadz memberikan nasihat. Semangat ta'lim, semangat thalabul ilmi, menjelaskan tentang hakikat dunia, hakikat akhirat itu seperti apa. Nah, ini tanpa sadar kita bertemu dengan salah satu dari mereka yang ditanyakan oleh saya. Di mana si fulan dan di mana si Alan, tanpa sadar saya bilang, wah, kemarin dalam taklim kamu dicari sama ustaz. Kok nggak kelihatan? Nah, kita kemarin dinasihati ini dan itu. Kayaknya yang dimaksud kamu loh. Kayaknya yang dimaksud kamu. Pengennya, saya katakan dari tadi itu namimah tanpa sadar. Kadang-kadang kita punya alasan ingin memberikan nasihat, ingin menegur, ingin mengingatkan. Tapi kita keliru dan salah ketika menyampaikannya. Pilihan bahasa kita tidak tepat. Pilihan kata kita pun tidak benar. Kayaknya yang dimaksud satu kamu salah satunya. Kamu itu sudah gila dunia. Kamu itu sudah tidak perhatian lagi dengan agama. Taklim udah jarang-jarang. Nah, tidak pernah lagi berkunjung ke rumah ustadz ini dan itu minta nasihat seperti dulu. Nah, ustadz bilang seperti itu dalam majelis taklim. Barangkali imannya sedang lemah. Barangkali imannya sedang turun. Bisa saja. Kalau misalkan imannya sedang naik dan meningkat, iya wajar. Iyalah, insya Allah saya besok berangkat taklim. Tapi ketika imannya sedang turun, sedang lemah, sensitif banget, sangat sensitif. Akhirnya, waduh, ustadz ini nggak tahu apa yang saya rasakan. Ustadz tidak mengetahui yang sedang saya hadapi itu apa. Ustadz itu nggak paham dan nggak bisa ngerti deh. Dan gitu. Saya itu sedang susah. Nah, akhirnya ada timbul rasa yang mengganjal dalam hatinya. Nah, itu tadi tanpa sadar kita telah melakukan dosa namimah. Nah, menukilkan ucapan ustadz benar, tetapi setelah kita nukilkan kepada si A, si B, si C tadi, akhirnya hubungannya tidak baik. Udahlah. Nah, buat apa saya ngaji dengan ustadz yang tidak bisa memahami?
Untuk apa saya belajar dengan seorang guru yang tidak dapat mengerti kondisi mad'unya? Apa gunanya saya belajar kepada seorang guru yang ternyata ini sudah mulai mencela gurunya sendiri. Nah, akhirnya dia mencela gurunya, dia berprasangka buruk terhadap gurunya, bahkan dia tinggalkan majelis taklim, dia tidak lagi thalabul ilmi, dia bahkan lebih jauh lagi meninggalkan agama. Siapa penyebabnya? Kita, tanpa sadar. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah. Kita berhati-hati dari dosa yang semacam ini, dosa besar namimah. Nah, jangan sampai kita melakukannya, jangan sampai pula kita membiarkannya. Nah, terjadi di hadapan kita mendengarnya, tetapi kita tidak berusaha untuk menegur dan memperbaikinya. Yang seperti itu tidak usahlah, ojo, nggak usah. Ngapain cerita tentang si A, tentang si B, si C, si D? Buat apa kita mencari-cari kesalahan orang dan menceritakannya? Buat apa kita membahas cacat dan celah serta aib saudara kita? Lebih baik lagi kita berbicara tentang diri kita sendiri. Lebih baik lagi berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri kita itu apa. Nah, mudah kita mencari kekurangan orang, tetapi mencari kekurangan diri sendiri sulit. Karena kita sebagai manusia, watak dasarnya berusaha untuk selalu mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Seringnya kita, dan itu adalah watak dan karakter kita sebagai manusia, seringnya kita berusaha untuk benar. Kita nggak salah, wong saya punya alasan kok. Alasan begini, ini itu kok. Sulit untuk menerima kebenaran. Maka daripada kita membahas orang lain, nah, daripada kita membicarakan tentang si A, si B, si C, si D, bahaslah diri sendiri. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian ulama salaf kita dahulu, dan mungkin saat ini hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian salaf dan semakin jarang dilakukan di zaman ini adalah meminta salah seorang saudaranya duduk. 1, 2, 3, 1, 2, atau satu orang saja. Tolong saya meminta kepadamu, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepadamu, apa kesalahan dan kekurangan saya selama ini menurutmu? Ini kebiasaan dilakukan oleh sebagian salaf. Nah, kita, sebagian besar di antara kita jarang melakukannya. Kalaupun kita yang diminta untuk melakukannya, pakai apa ya? Rana sing kurang kok. Ketoke rana sing salah, apik-apik wae. Padahal mungkin kita tahu kekurangan saudara kita itu di sini. Kesalahan saudara kita itu di sini. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian salaf. Berani duduk di tempat yang sepi, diundang, makan-makan, selesai minum dan sebagainya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diajarkan kalau diminta oleh salah seorang saudara dengan bersumpah menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita memenuhi apa yang diminta. Sebisa mungkin kita memenuhi apa yang diminta. Didudukkan demi Allah. Tunjukkan padaku kekuranganku. Didengarkan. Bukan kemudian dengarkan, masa iyo? Kita sudah memiliki langkah yang baik, mencontoh dan meneladani ulama salaf. Dudukkan. Ketika saudara kita bilang, kowe iki apa namanya? Nek ngomongi kok yo ngawur seperti ini. Apa iya? Kapan? Cari sopo? Nah, sudah minta. Ditunjukkan kok, sekali ditunjukkan. Ya, saudara kita yang sudah berusaha menunjukkan ngomongnya ngawur ya, mandek. Berpikir ya sudah dilanjutkan. Baru satu saja sudah protes. Mestinya kan dengar omonganmu ngawur. Oh ya. Tidak perlu kita bertanya, contohnya apa? Mestinya kan kita berpikir, mencari sendiri kan gitu. Harus mengatakan iya ya, ngomongnya ngawur terus.
Kowe iki sering ngapusi. Bukan kemudian kapan ngapusi? Bukan. Iya, betul. Kalau orang lain saja sudah menilai kita ngapusi. Kowe iki sering ngapusi wong. Jare ra ning omah, padahal ning omah. Jare sibuk padahal ora sibuk. Jare lara padahal ora lara. Jare ora bati padahal bati. Jare untungnya sithik padahal akeh. Kan gitu, enggak usah disebutkan oh iya sadar ya sering ngapusi. Kan gitu. Kadang-kadang kita ngapusi berlindung di belakang alasan lali. Kan gitu. Berlindung di belakang alasan apa lah? Lali. Janjeni anaknya. Ini dan itu sekarang. Ini ngapusi sudah. Sudah ngapusi ini. Kenapa? Kalau kita bilang ngapusi, biasanya memang seperti itu. Janjeni sesuk le. Tak tukok iki. Besok le. Bilang sama istrinya juga seperti itu. Sesuk dek. Cuman itu tadi, waduh afwan lali. Nah, sampai ada seorang ikhwan yang baru saja ngaji cerita sama saya, Ustaz. Baru ngaji ini ya. Ustaz, saya kok mencermati kehidupan salafi itu tidak lepas dari afwan, qadarullah, sama insyaallah. Kebetulan ikhwan ini orangnya disiplin banget. Waktu apa segala macam, janji itu ditepati. Memang sudah bawaannya sejak kecil, wataknya sudah baik. Alhamdulillah kenal salafi. Dia bilang kalau salafi bilang insya Allah itu artinya ngapusi. Ini penilaian dia loh. Yang baru saja ngaji. Kok bisa? Lah iya saya pernah. Akhirnya cerita pengalamannya. Saya pernah bermuamalah dengan si A, dengan si B. Cerita dia si A, si B dan si C. Janjian di satu tempat jam sekian. Janjian jam 10, 11, 12. Kan gitu. Dia selalu bilang insya Allah. Insya Allah. Saya perhatikan ternyata kalau ngomong insya Allah itu nggak tepat waktu. Oh iya. Yang kedua qadarullah. Jadi saya perhatikan salafi ini. Ini penilaian dia kan gitu. Mudah-mudahan keliru. Penilaian dia. Mudah-mudahan nggak berani bilang keliru. Mudah-mudahan keliru mudah-mudahan penilaian dia. Mungkin beberapa oknum salafi saja. Gitu. Dia bilang ini kalau sudah bilang qadarullah itu berarti dia nggak niat ini. Qadarullah mas. Sudah takdir dari Allah. Padahal tidak ada ikhtiar yang nyata. Tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Tapi setelah gagal ini dan itu qadarullah. Kemudian kata dia yang ketiga afwan. Ini sudah setiap kali saya kecewakan ini dan itu. Pasti saja berlindung di belakang kalimat afwan, maaf, afwan. Alhamdulillah kata dia. Ketika itu berbalik ke dia, dibilang afwan juga terima, dibilang qadarullah juga mau, dibilang insya Allah juga nggak pernah protes. Alhamdulillah kata dia. Tapi ikhwati fillah barakallahu fikum tadi, insya Allah, qadarullah dan afwan itu senjata salafi kata dia. Mudah-mudahan keliru. Mudah-mudahan beberapa orang saja yang di sini tidak. Begitu. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum itu dari saya berikan contoh kebiasaan sebagian salaf di zaman dulu itu minta sahabatnya yang betul-betul dia percaya, betul-betul jujur dan bisa dipegang ucapannya. Duduk kesalahanku dan kekuranganku yang selama ini kau lihat itu apa? Sampaikan saja. Gak usah takut, gak usah malu. Nah, kalau pas kita diminta yang seperti itu, balas. Tapi nanti gantian. Setelah saya nunjukkan salahmu, kamu juga berani nunjukkan salahku? Iya. Ora tersinggung? Ora. Oh, namanya sudah bersahabat karib kan, sudah ngerti watak dan karakternya. Mesti kan begitu ya? Nah, mestinya begitu. Ya sudahlah. Jujur-jujuran ya? Ya, jujur-jujuran. Kowe ngene. Oh. Nah, gitu. Gantian. Kamu begini. Bener ya? Terus. Itu bentuk muhasabah. Daripada membicarakan orang lain. Daripada menukil ucapan orang
lain daripada membahas A, B, C, D, dan seterusnya. Lebih baik membahas diri sendiri, oleh diri sendiri. Kalau misalkan memungkinkan, kita contoh ulama salaf dengan meminta bantuan orang lain yang betul-betul mengerti watak dan karakter kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari semua dosa yang zahir maupun yang batin, yang kita anggap besar maupun yang kita pandang kecil, tangan, kaki, hati, mata, telinga, dan lisan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala justru menyelamatkan kita dari sekian banyak mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sekian banyak siksa di dunia maupun di akhirat dengan lisan, melalui ucapan-ucapan sederhana, zikir dan doa. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, dan yang seterusnya. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian